tema kita pada kesempatan kali ini adalah kita akan membahas mengenai pergerakan pemuda. Bersama saya telah hadir di sini dua orang narasumber yang akan saya ajak bergabung. Yang pertama adalah ada saudara Rido, dia dari Kepala Biro Kajian Strategis Himatekpal. Kemudian narasumber kedua adalah saudara Darsono dari Menteri Kebijakan Publik BEM ITS. Kami persilakan. Silakan duduk. Selamat datang di acara kami di Askin Room by Naval Digest and Himatekpal. Apa kabar nih sebelumnya untuk Mas Darsono? Kesibukannya apa nih? Kita ingin tahu sebenarnya tentang narasumber yang satu ini. Alhamdulillah kabarnya baik. Sekarang sedang ngurusi dari bentuk PNS, pemilu dan kawan-kawan. Oke, politik banget ya. Oke, untuk Mas Rido, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kesibukannya di Himatekpal, kajian-kajian masih terus lanjut? Masih terus lanjut. Jadi saat ini kita lagi fokus untuk kajian pergerakan pemuda ya, dengan tema Muda Peka. Itu kita membahas tentang pergerakan pemuda pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, dan juga pasca reformasi. Tema kita pada sore ini adalah pergerakan pemuda. Sebelum saya akan bertanya kepada Mas Darsono di sini sebagai Menteri Kebijakan Publik dari BEM ITS, saya akan bertanya menurut Mas Darsono nih. Tadi sudah disebutkan oleh saudara Rido bahwa di Himatekpal sendiri ada acara semacam, kajian, berupa kajian dari Biro Kajian Strategis Himatekpal yang membahas tentang pergerakan pemuda pra kemerdekaan, kemudian pasca reformasi. Menurut Mas Darsono sendiri seperti apa? Dari pandangan Mas Darsono sendiri? Ya, saya rasa bagus sekali ya, karena di sini mahasiswa kita anak muda. Muda adalah orang yang sebagai penggerak dan dia harus tahu sejarahnya dan identitasnya. Dengan cara apa? Mempelajari sejarah tentang budaya. Saya rasa itu penting. Kemudian untuk saudara Rido, udah sejauh mana nih pembahasan mengenai pergerakan pemuda, baik itu pra kemerdekaan, kemudian pasca kemerdekaan, sampai pasca reformasi, udah sejauh mana kira-kira yang dibahas di Himatekpal? Jadi sampai saat ini kita sudah mengkaji pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Nanti akan kita sambung dengan pasca reformasi dan kaitannya dengan pergerakan pemuda yang relevan saat ini. Kurang lebih. Dari tadi kita membahas pergerakan pemuda. Saya mau tanya nih ke kedua narasumber kita. Ini ada Mas Darsono sama Rido. Untuk Mas Darsono dulu deh. Sebenarnya menurut Mas nih ya, pergerakan pemuda, pergerakan itu apa? Sebenarnya seperti apa sih yang dimaksud dengan pergerakan, khususnya pergerakan pemuda? Bergerak itu merubah sesuatu, berpindah dari sesuatu. Dan di sini pemuda punya jiwa intelektual, punya kemudian hobi, dan dia adalah penggerak, masa penggerak. Penggerak. Iya, dia bisa merubah sesuatu dengan apa yang dimiliki, entah itu masa, entah itu pemikiran. Kalau tadi Mas Darsono bilang bahwa pergerakan pemuda itu artinya dia bergerak, dia merubah sesuatu, entah itu dan masa atau ide-ide tertentu. Kalau dari saudara Rido sendiri ini seperti apa? Ya, mungkin punya pengertian yang berbeda atau dari sudut pandang berbeda memandang pergerakan pemuda. Jadi saya percaya bahwa nasib suatu bangsa itu digenggam oleh pemudanya. Nah, kalau kita kembali melihat sejarah di Indonesia khususnya maupun di seluruh dunia pada umumnya, pergerakan itu pasti digagas oleh pemuda seperti itu. Jadi nasib bangsa itu betul-betul dipengaruhi oleh kepekaan pemudanya terhadap nasib bangsa itu sendiri. Terlepas dari pergerakan pemuda atau mahasiswa di pra kemerdekaan atau pasca reformasi atau kaitannya dengan pemilu atau apapun, terlepas dari itu semua, kira-kira apa yang bisa Anda sampaikan baik Mas Rido kepada pemuda-pemuda Indonesia? Siapa dulu deh?
Ya, boleh. Oke, silakan. Eh, Mungkin saya ingin berpesan pada teman-teman di ITS aja ya, khususnya. Jadi kita memang terjun di dunia teknik. Nah, tapi seperti kita ketahui, kita ini sebetulnya ada di rantai paling bawah. Jika orang teknik tidak didukung oleh orang ekonomi, pasti teknik itu tidak akan jalan seperti itu. Nah, tapi jika orang ekonomi mendukung orang teknik, tapi tidak didukung oleh orang politik, nah tetap saja tidak akan jalan. Karena keputusan paling atas itu ada di politik. Oleh karena itu saya harap akan ada semakin banyak anak teknik yang bisa berkecimpung di dunia politik. Karena dengan adanya orang-orang yang istilahnya apa ya, teknokrat gitu ya. Nah, industrialisasi di Indonesia itu saya rasa akan lebih terarah lagi. Karena memang itu bidangnya kita, maka ada orang-orang kita yang terjun di dunia politik juga. Kalau dari Mas Darson, Ya, saya rasa kalau pergerakan pemuda saya lihat tiga yang jangka pendek dan yang perlu digarap untuk jangka panjang. Yang pertama jangka pendek ini adalah mendekati ini tentang pemilu. Kita harus turut andil, entah itu dalam bentuknya apa, entah itu dalam memilih, entah dalam mengisi, entah dalam menyiapkan sesuatu untuk yang apa tuntutan kita ke calon-calon ini wakil kita sesuai dengan pemikiran ideal. Yang itu jangka pendek. Yang kedua adalah tentang bagaimana seperti tadi kita harus selalu mengupdate diri sambil mencari bentuk gerakan seperti apa. Kita harus selalu mengupdate diri dengan cara apa, membaca diskusi, selalu meningkatkan kapasitas sebagai kita menjadi tekpal. Ya wajib orang tekpal wajib menguasai ilmu tekpal. Orang tekpal wajib menguasai teknik kimia agar ketika terjun yang dikatakan terjun kepada dunia apa akan dibahasnya dia paham. Dan saya rasa setelah kita menguasai apa yang kita membaca, diskusi, mengupdate kapasitas kita akan terjun pada tiga sektor yang itu harus diisi imbang dan saling mendukung. Yang pertama adalah sektor publik seperti tadi itu tentang politik lain kebijakan. Yang kedua adalah sektor private tentang industri dan lain-lain agar yang menguasai industri maupun usaha publik itu nyambung dan bisa membangun lebih hebat lagi. Yang ketiga adalah sektor ketiga. Ini menjadi semacam LSM, NGO dan lain sebagainya, bisa menjadi kontrol atau bahkan menghandle sesuatu yang tidak terjangkau oleh pemerintah tentang industri swasta dan lain sesuai dengan kemauan kita kembali tuh. Jadi poinnya ada dua itu tuh, ngupdate dan kita harus terjun pada tiga hal itu secara totalitas. Dimulai dari apa? Kita sebagai mahasiswa bisa ngupdate diri, diskusi, baca, kuasai ilmu. Sungguh perbincangan yang menarik sekali ya. Cuman sayang nih karena waktunya yang terbatas kita nggak bisa melanjutkan perbincangan kali ini. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Darsono, sukses untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kemudian Mas Indo, sukses untuk kajian-kajian selanjutnya. Semoga terus ada bahan yang selalu dikaji sehingga bisa menambah wawasan juga untuk mahasiswa perkapalan khususnya, kemudian mahasiswa ITS mungkin yang ikut juga. Terima kasih sebelumnya. Ya, semoga perbincangan kita pada kesempatan kali ini dapat menginspirasi kita semua. Satu pesan dari saya, kenapa harus merasa cukup dengan good enough kalau kita bisa menjadi the best? Sekian dari saya Ega, dalam acara Askian Room by Naval Digest dan Himatek.